Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema kita kali ini adalah koneksi twin flame-mu. Kira-kira bagaimana koneksimu dengan twin flame atau belahan jiwamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk mulai. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo, energi twin flame dari Leo. Leo, Leo, Leo. Kita lihat Leo, apa yang terjadi dengan dirinya yang terkoneksi dengan dirimu sebagai twin flame ya, belahan jiwamu. Oke, wah dia sangat di sini sangat tersakiti ya. Ada Knight of Cups. Dia merasa cinta ini sangat membahagiakan tetapi juga sangat memilukan. Ini yang dia rasakan saat ini ya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa saya mencintaimu, kamu mencintaiku, tapi kita nggak bisa bersatu. Ataupun kondisinya kita harus berpisah karena mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, keuangan, ataupun tempat tinggal dan lain-lain. Keras sama keras. Dia nggak bisa membuatmu bahagia menurutnya, sehingga dia memilih berpisah. Ya, walaupun mungkin koneksinya sama-sama saling cinta ya, tapi energinya tuh kayak macam kalau bersama itu kayak kucing dan tikus, ribut aja. Dia nggak nyaman, dia mau kamu bahagia, sehingga dia mundur. Tetapi pada saat kalian berpisah, dia merasakan hal yang sangat luar biasa, sangat-sangat betul-betul memendam rasa kangen, rasa ingin bertemu ya, ataupun rasa betul-betul dia tahu bahwa ternyata ini adalah cinta, tetapi dia nggak bisa datang kepadamu dikarenakan ego, ataupun mungkin kamu membloknya sehingga dia merasa bahwa kamu sudah tidak menginginkan dirinya, ataupun juga mungkin kamu sudah mempunyai pasangan atau dia sudah mempunyai pasangan sehingga tidak mau mericuhkan hubungan kalian atau menjadi pihak atau dalang dari kehancuran hubungan, entah hubungannya atau entah hubunganmu. Makanya saya bilang di sini kan kayak macam cinta tapi gelap ya, dipenuhi dengan aura negatif ya. Jadi ya kalau mau dibilang cinta tapi ya dia pendam sendiri walaupun dalam kesedihan. Mungkin kamu merasa bahwa dirinya itu nggak ini kok Kak Ica, dia nggak sayang saya, toh nyatanya dia nggak sedih-sedih, toh dia kayaknya happy-happy aja Kak Ica. Ya mungkin kalau mungkin dibilang begitu happy-happy aja berarti mungkin dia soulmate atau karmik. Ini khusus untuk twin flame ya. Kalau dia twin flame-mu ya berarti itu hanya kepalsuan belaka. Dimana kalau sebagai twin flame tidak mungkin ya dia merasa nyaman kalau berada dengan yang bukan twin flame-nya. Kamu pun gitu, sama, merasa nyaman bersamanya walaupun mungkin hanya diam, tapi dia ada di samping, dia udah nyaman. Ya. Tapi kalau kamu jauh, kangen. Ataupun mungkin koneksinya ya keras sama keras.
sehingga membuat dia tidak nyaman dan dirimu pun tak nyaman. Dia merasa bahwa kamulah orang yang bisa membuatnya happy ya, bisa menopangnya, mungkin dari segi finansial, mungkin dari segi keterbukaan ya, nggak ada dusta, nggak ada apa dibilangnya, nggak ada jaim-jaim, nggak ada pokoknya intinya dia melihat karakter Leo tuh karakter yang tulus gitu, bukan yang munafik ya, dan betul-betul apa adanya, dan dia banyak belajar dari dirimu. Tetapi mungkin karena ya tadi yang saya bilang situasi dan kondisi, sehingga mau tidak mau kalian harus berpisah, di mana pada saat dia mengambil keputusan untuk berpisah, mungkin dia merasa bahwa keputusan ini paling luar biasa berat ya, tetapi harus dia ambil untuk kebahagiaanmu dan kebahagiaannya. Tetapi ternyata itu casing saja, bahwa saya nggak bahagia bersama orang lain sekalipun. Karena saya lihat di sini dia sudah bergonta-ganti pasangan, mencari orang sepertimu, ternyata nggak dapat, ataupun mungkin koneksinya dia sudah mempunyai pasangan saat ini, hubungannya hambar. Dan macam contoh tadi ya yang saya bilang, kayak saya lihat dia di sosial media itu dia happy aja kok. Kalau memang dia terkoneksi dengan kamu twin flame, pasti dia merasakan kesedihan. Itu hanya casing aja untuk mengelabui publik bahwa dia bisa move on, padahal sebenarnya hatinya tidak. Tetapi berbeda kalau dengan soulmate dan karmic. Jadi kamu harus bisa berhati-hati. Jangan sampai kamu bilang itu twin flame saya padahal karmic ya. Ini hati-hati. Atau soulmate. Nah, ini hati-hati juga. Karena kalau kita bicara twin flame ya, dibawa sampai mati, rasa kangennya dibawa sampai mati. Kenapa? Jiwa, ini bicara jiwa. Kalau soulmate dan karmic ya kita langsung move on. Kita sedih, tapi pada saat kita move on ya move on gitu. Jadi kamu harus berhati-hati, jangan sampai ke soulmate-mu baru kamu bilang itu twin flameku. No, memang manusia semua punya twin flame ya, tetapi apakah semua orang tersadar akan twin flame itu ya? Jadi jangan sampai kamu berpikir dia twin flame saya padahal ujung-ujungnya karmic. Hati-hati ya. Jadi ini khusus untuk twin flame, Three of Swords, di mana dia menyakiti hatinya, atau tersakiti olehmu, atau tersakiti dengan publik. Ya, orang membulinya, orang tidak ada, bukan publik juga sih, mungkin keluarga juga ya. Yang tadi sih bilang tidak ada restu, ataupun mungkin dari circle kamu yang nggak suka dia, ya, ataupun mungkin koneksinya dari dirinya sendiri, dari keluarganya sendiri, dari tekanan mental dan dirimu. Karena dia merasa bahwa kamu tuh orangnya keras, Leo. Kamu tidak mengerti akan dirinya, kamu gak akan mengerti perasaannya, kamu seolah-olah pergi meninggalkannya, fokus pada dirimu dan karirmu, sedangkan dia terabaikan waktu masih saat bersamamu. Ya, jadi dia merasa terluka, ataupun mungkin sekarang dia terluka karena keputusannya, dimana mungkin dia merasa bahwa ini keputusan yang terbaik di masa lalu dia mengambil untuk jalan berpisah, supaya kamu bahagia, dia bahagia, ternyata menyiksanya saat ini. Makanya tadi saya bilang, kalau bersamamu kayak kucing dan tikus, ribut, marah, keras sama keras, tapi pada saat jauh merindukan satu sama lain. Ini pun terjadi pada dirimu. Jadi kalau saya bicara ini, ya, dan terjadi pada dirimu, berarti oh ya, memang saya lagi merasakan seperti itu. Berarti kamu ada terkoneksi dengan twin flame-mu. Ya. Dan ini energinya tidak 100% kamu. Kenapa? Karena belum tentu ada yang terkoneksi dengan kamu yang mana ternyata bukan twin flame. Kalau twin flame yang saya bilang seperti ini, yang kamu rasakan, berarti kamu terkoneksi dengan twin flame. Kalau tidak, berarti ya kamu terkoneksi mungkin dengan karmic atau soulmate. Hati-hati ya. Jadi ini khusus untuk readingan twin flame ya. Nanti besok-besok baru kita hubungan karmic lah, atau hubungan soulmate lah ya. Untuk saat ini kita hubungan twin flame. Dia merasa rindu, merasa candu terhadapmu. Dia mau lari kemanapun, selalu ada bayangmu. Ya, kenanganmu tuh selalu ada. Tuh, the moon. Dimana dia merasa sendiri, merasa tidak berdaya. Seolah-olah itu dia harus kuat, ya. Dan harus bisa menjadi terang dalam gelap dirinya gitu. Macam contohnya, saya harus move on, tetapi dengan kondisi saya tidak mampu, dengan kondisi saya sakit hati, dengan kondisi saya sedih, tapi tetap harus tersenyum gitu. Seolah-olah itu saya kepalsuan dalam diri ya. Ibaratkan hati ini gelap gulita, tetapi saya harus bercahaya gitu, kayak bulan menerangi malam ya. Saya harus kelihatan bahagia, berpura-pura dia nggak bisa sebenarnya. Tetapi demi, ya, contohnya kalau dia murung dengan pasangannya saat ini kan berarti kan
bagaimana gitu, nggak nyaman juga pasangannya kan. Jadi seolah-olah bahagia dengan pasangannya, padahal nggak bahagia, hambar. Ya, atau mungkin ada putus nyambung juga dengan pasangannya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin sudah mencoba untuk mencari penggantimu, tetapi akhirnya gagal lagi, karena tidak ada terkoneksi. Nah ini, dia merasa bahwa hidupnya tuh penuh dengan drama. Dia merasa hidupnya tuh penuh dengan gimmick ya, penuh dengan kepalsuan. Dimana untuk menyenangi hati orang lain. Supaya apa? Orang lain juga gak terlalu kepo, ataupun ya membulinya. Padahal sebenarnya dia gak mau seperti gitu. Dia mau jujur bahwa saya ini sebenarnya sayang kamu Leo, saya ingin kamu hadir dalam hidupku. Tapi ada beberapa yang merasa saya mau kembali ke Leo, tapi Leo itu sudah keras hati, tidak menginginkanku. Itu secara yang dia lihat ya. Kenapa? Karena kamu terlalu cuek, atau bahkan mungkin memblok dia. Sehingga dia merasa sendiri, merasa tidak nyaman, dan akhirnya menarik diri. Bahkan mungkin sekarang dia lebih fokus pada kerjaannya, ataupun mungkin koneksi ataupun mungkin kondisinya saat ini ya dia ingin sendiri aja. Jadi dia produktif di rumah, entah jualan online, entah kayak konten kreator, ataupun kalau di kantor ya dia pulang kantor ya pulang ke rumah, nggak kayak dulu bersamamu warawiri di mall, warawiri di mana gitu, tempat-tempat bagus ya. Ada planning untuk pergi jalan-jalan. Ini enggak, dia mau di rumah aja santai istirahat dari kepenatan, dari kelelahan jiwa. Ya. Kita lihat lagi. Di sini ada Queen of Cups. Dimana dia mengintrospeksi dirinya ya. Untuk bisa lebih up, untuk bisa lebih bahagia. Ya, untuk bisa lebih ya kalau dibilang kaya lah. Ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin kondisinya lagi terseret hutang ya, pokoknya hutang pinjol lah, hutang apalah, pokoknya ada masalah keuangan, atau bahkan mungkin kondisinya ada beberapa yang sudah pasangannya meninggalkan dia karena dia terpuruk, sehingga dia tahu bahwa ternyata kamu yang terbaik Leo dibandingkan yang lainnya, dimana pada saat saya terpuruk kamu masih bisa menopangku. Tetapi yang lain malah pergi meninggalkanku. Dari situ dia merasa bahwa ternyata cinta sejati, cinta tanpa syarat itu ada untukku, yaitu dari dirimu Leo. Ya, dia banyak introspeksi juga. Atau mungkin sahabatnya yang toksik. Wah, dulu mereka jelek-jelekan kamu ya, nggak mau restu hubungan kita. Ternyata dia sendiri toksik juga ya, hubungannya aja nggak beres, tapi sibuk urus hubungan orang. Nah ini ya, jadi ada kebenaran-kebenaran yang terungkap, dimana mereka tahu bahwa sekarang Leo kamu yang terbaik dari yang terbaik, yang mana dulu mungkin mereka tidak menginginkan kamu, tidak ada tempat untukmu ya, tetapi sekarang dia tahu bahwa kamu yang terbaik untuknya. Tetapi mungkin kondisinya sudah tidak seperti yang dulu. Makanya tadi saya bilang ya, ada beberapa Leo atau dirinya yang sudah mempunyai pasangan, sehingga tidak mau menyakiti hubungan yang ada saat ini. Makanya dia lebih banyak diam, lebih banyak introspeksi diri, dan ya lebih banyak berpura-pura saja bahagia. Walaupun mungkin koneksinya dia dengan pasangan saat ini baik-baik saja, tetapi untuk hati tidak. Hanya mungkin dia bertahan juga kalau mau dibilang karena mungkin status, anak, ataupun karena keluarga besar. Makanya dia bertahan. Makanya dia mengorbankan cintanya ya. Di sini ada Four of Cups, di mana dia harus tetap dingin. Ya, harus tetap dingin itu lah, artian tenang ya. Walaupun mungkin banyak beban dalam dirinya, ya dalam kepalanya, pikirannya, tetapi dia harus tetap tenang untuk bisa melanjutkan kehidupan dia di hari esok. Ya, tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan atau egonya yang dominan akhirnya merugikan yang lain. Dan ingin bahagia, tetapi kok belum bahagia ya. Mungkin dia berpikir bahwa mungkin hari ini belum saatnya saya bahagia, saya harus berjuang untuk kebahagiaanku. Ya gak apa-apa, saya akan berjuang untuk kebahagiaanku. Ya, dia merasa bahwa ya walaupun saya tidak bisa bersamamu, tapi kenangan indah bersamamu Leo tetap saya kenang gitu. Jadi dia membayangkan kamu ada di sampingnya walaupun hanya sebatas imajinasi ya, karena tidak bisa memilikimu secara nyata, tetapi secara jiwa kamu selalu ada tempat di hatinya. Jadi seperti gitu Leo, dia merasa sendiri, merasa sepi tanpamu
inginkan kamu hadir dalam hidupnya, tetapi situasi dan kondisi tidak memungkinkan, sehingga mau tidak mau dia mengorbankan cintanya, hatinya, dan jiwanya untuk orang lain dan untuk bisa membuatmu bahagia. Dia merasa kamu sekarang sudah bahagia, walaupun mungkin kondisinya kamu juga sama seperti dia, banyak kepalsuan, ya. Tetapi yang dia lihat bahwa kamu bahagia, padahal semua itu palsu juga, ya. Tetapi ya dia merasa bahwa kalau kamu bahagia, saya pun ikut bahagia. Nah itu ya. Dan ya dia hanya bisa memberikan doa kepadamu supaya kamu bisa menjadi orang yang hebat, orang yang penuh cinta, orang diberkati, dan selalu berbahagia dengan pasanganmu saat ini. Ya, kalaupun mungkin kamu belum mempunyai pasangan, saya lihat di sini mungkin blok ya, ataupun mungkin kalau dibilang ya pacar gitu. Ya karena saya lihat di sini ada dirinya, macam contoh kamu belum mempunyai pasangan, tapi dirinya sudah mempunyai pasangan. Jadi ya tidak bisa, nggak mungkin ada mau jadi pebinor atau pelakor. Leo itu bukan seperti begitu, betul tidak Leo? Kamu tuh mendingan saya sakit hati, patah hati dibandingkan saya jadi pelakor atau pebinor. Ngapain ya? Walaupun saya cinta mati sama kamu, tapi saya punya otak itu masih waras. Bener kan Virgo? Kok Virgo? Leo? Jadi dia tahu saya bucin, tapi jangan sampai kebucinanku itu sampai tidak bisa mengontrol logikaku. Nah itu prinsip Leo seperti gitu. Dan dia pun sama. Kenapa? Karena twin flame kan. Jadi apa yang kamu pikirkan itu sama seperti apa yang dia pikirkan. Kerasnya sama, ya. Terus cara berpikir sama, egoisnya juga kadang-kadang sama, ya. Jadi makanya tadi saya bilang kalau kamu bersama dengan dirinya itu kadang-kadang dia nggak nyaman, ya, karena kucing dan tikus. Tapi pada saat berpisah, aduh, rindunya sangat luar biasa menggebu. Itu yang membuat gejolak dirinya tuh kayak macam tersiksa karena cinta, karena tidak bisa bersama. Toh bersama pun ribut, tidak bersama ya pusing juga. Jadi ya sudah deh, dibandingkan pusing mendingan sendiri. Makanya dia ingin sendiri walaupun dalam gelap ya, tetapi dia berusaha untuk bisa lebih tenang. Dia ingin sendiri, dan dia memang sekarang banyak sendiri. Makanya saya bilang dia banyak produktif ya, entah di dalam rumah ataupun mungkin kalau dibilang di luar rumah ya dia nggak terlalu banyak warawiri seperti dulu. Dia ingin fokus pada karir dan fokus pada pencapaiannya untuk bisa juga melupakanmu. Ya, dibandingkan dia tidak ada kegiatan, ujung-ujungnya dia tersiksa karena tinggal ngingat-ngingat kamu. Nah itu ya. Jadi Leo, ingat masih ada twin flame yang menyayangimu, mencintaimu, dan masih berharap padamu, ya. Benahi dirimu. Kalau jodoh tidak kemana, tetapi kalau memang tidak jodoh ya mungkin suatu saat nanti kamu dipersatukan di kehidupan berikutnya. Benahi dirimu supaya pada saat bersatu ya dengan dirinya, ya kamu sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini, saya sudah menarik energinya juga dari inisial dan zodiak, di mana kamu terkoneksi dari inisial di sini ada huruf J, S, B, C, X, ada V, M, T, I, W, D, P, A, E, R, M. M-nya double berarti energinya up ya. Pokoknya yang double energinya up ya. Oke, maaf berisik ya. Ada juga S juga energinya up. Ada Y, ada K, dan ada G. Saya rapikan dulu, oke, bisa dilihat. Oke, jadi untuk koneksi di sini ya, untuk inisial kamu terkoneksi dengan huruf JSB, CX, VM, TI, D, P, AE, RMS, YK, dan G. Oke, kita lanjut ke zodiak, di mana saya sudah menarik energinya juga. Mungkin kamu terkoneksi dengan zodiaknya ya. Di mana mungkin kalau di sini tidak terkoneksi di inisial, mungkin di zodiak ya. Di mana kamu terkoneksi dengan bintang Sagittarius, ada Gemini, ada Aquarius, Pisces, Cancer, Aries, Scorpio, dan
sesama Leo. Oke, jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Aries, Scorpio, dan Leo. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, Leo. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.